Apa yang kita harapkan? Surga? Bahkan dalam satu kitab suci dikatakan, kamu tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah kalau kamu belum menjadi anak kecil. Syarat untuk bisa melihat kerajaan Allah itu, kamu harus jadi anak kecil. Anak kecil itu main, berantem, nangis-nangisan. Sejam sudah akur lagi. Gak kayak kalian. Bertahun-tahun dendam itu dipelihara. Makanya kayak gini-gini nih susah masuk surga. Yang bisa masuk surga itu yang bisa seperti anak kecil. Tua, bangka, dendaman, kepala pusing, mah, diabetes, cara rangke. Itu sebegitu banyak alarm yang sudah hidup dalam diri kita. Eta teh sababna ti mana? Kebencian, kemarahan, kesedihan yang terus-menerus diulang-ulang. Itu yang menyebabkan tubuh kita menjadi kehilangan gairah. Habis duduk berdiri nyengir. Jalan oleng. Baru sebentar jalan secara rangkel. Hayo we diurut. Padahal sumber awalnya apa? Sumber masalahnya adalah pikiran. Sumber masalahnya adalah jiwa. Sumber masalahnya adalah mental. Itu. Ngerti sekarang Semar? Syahadat harus sempurna. Syahadat sempurna, elingnya sempurna. Eling itu bahasa agamanya kan zikir. Disuruh zikir malah nyebut, gak nyambung. Kalau udah nyebut ribuan, rasanya sudah zikir. Zikir mah wah sorana, jempling we. Kalian ingat orang tua sekarang? Itu kan gak ada suaranya, jempling we. Teta zikir mah. Dan zikir tuh gak usah pakai speaker. Karena kita tuh gak belajar serius. Tidak bisa membedakan mana mengingat, mana menyebut. Tapi baheula can bisa ngabedakeun. Nyebut, disebut, ingat coba. Apa tuh pasalia itu? Lucu nggak? Lucu nggak? Siapa yang lucu? Ya kalian. Inilah Semar. Kelihatan? Apakah ada makhluk seperti ini dulu? Gak ada. Ini adalah simbolisasi dari leluhur kita tentang orang yang sudah mencapai kesejatian diri, yang sudah bisa melakukan yang 5 tadi. S-nya sudah, E-nya sudah, M-nya sudah, A-nya sudah, R-nya juga sudah. Maka diwujudkan seperti ini. Wajahnya putih. Saya cari gambar ini setengah mati. Karena gambar yang ada beredar itu sudah dirubah oleh orang-orang yang gak ngerti maknanya. Ada Semar, nyungcungnya gak ada. Ada Semar, wajahnya gak putih lagi. Ada Semar pakai baju. Ya Allah. Semar tuh gak pakai baju. Ini bukan baju hitam. Ini kulitnya hitam.
legam, terbakar matahari. Karena Semar mah nggak manja. Dikit-dikit ke dokter. Jerawat satu aja ke dokter. Gitu. Nah, ini simbolisasi dari apa? Wajahnya putih, telunjuknya begini. Lihat telunjuknya Semar. Maaf ya, kayaknya Semar itu dari dulu sahadatnya udah luar biasa. Sholatnya juga sudah luar biasa. Ininya sudah, isyarat ininya juga sudah diberikan. Kayaknya beruntung kalian yang sudah tahu mengerti ini. Pelihara itu. Hanya kalian manusia yang diberikan itu. Di luar itu gak ada yang diberi. Makanya manusia yang sudah diberi tahu jalan meniti ke dalam diri, tapi tidak ngelakoni dengan sesungguhnya, maka kata Quran, aku kutuk dia jadi kera yang amat hina. Itu bahasa Quran. Nah, terus apa sesungguhnya pesan yang ingin saya sampaikan? Nanti terakhir saya bahas dulu ini. Pesannya apa hari ini kita ngaji? Kenapa judulnya? Ketika berhenti pergi, maka kita akan tiba. Coba lihat tuh orang yang bepergian tergesa-gesa. Pengen pergi ke satu tempat naik sepeda motor, ngebut-ngebutan, salib kiri, salib kanan, salib ngajoprak tadi jalan. Dan Nabi kemana-mana. Itulah kita selama ini. Selalu mengikuti pikiran kita, selalu mengikuti diri palsu kita, selalu ingin cepat. Belajar dengan saya, ingin cepat bisa. Belajar dengan saya, ingin cepat sampai. Sampai kemana? Belajarlah, lihat dari pohon. Tidak tergesa-gesa, tetapi sampai. Betul? Lihat tuh pohon bambu. Tumbuh pelan-pelan. Saking pelannya dia tumbuh sampai kita tidak bisa melihat kalau dia sedang tumbuh. Tahu-tahu setahun, 2 tahun dituar tuh. Dipotong. Dia ngasih manfaat jadi saung. Dia ngasih manfaat jadi calung. Dia ngasih manfaat banyak dalam kehidupan. Bambu dari mulai akarnya sampai pucuknya nggak ada yang tidak terpakai. Semuanya terpakai. Dan semua dipersembahkan buat semesta, tidak buat dirinya sendiri. Yang lucu kan manusia, tidak ada pengabdiannya, tidak ada kebaikannya, tetapi selalu memimpikan tempat istimewa setelah kematian. Itulah manusia. Percaya deh. Pohon pisang menghasilkan buah pisang, tidak pernah saya tanya, sang, nanti kalau kau mati, kau masuk surga, masuk neraka? Ngejawab tuh pohon pisang, emang gue pikirin katanya. Begitu besar pengabdiannya, tidak pernah memikirkan tempat istimewa setelah mengabdi. Beda kan manusia. Nyumbang 500 kencling surga. Oh Kaira. Apa sesungguhnya Semar itu? Semar adalah simbol manusia yang sudah mencapai kesejatian diri. Itulah pentingnya kita harus mencari kuburan Semar. Di dalam dunia wayang, Semar itu adalah
pewarisah kerajaan yang menguasai 3 alam. Yang pertama, menguasai alam Mayapada, dunianya para dewa, alam-alam lahut, alam-alam Jabarut, alam-alam tinggi. Penguasanya Semar. Siapa Semar sekali lagi? Simbol manusia yang sudah mencapai kesejatian diri. Maka siapapun manusia yang sudah mencapai kesejatian diri, dia menjadi penguasa 3 alam. Bahkan para dewa pun sujud pada manusia begitu. Makanya orang-orang yang mengerti menjadi manusia lebih istimewa daripada menjadi dewa. Karena ada gunanya dalam kehidupan. Yang kedua, penguasa alam Mayapada. Itulah yang disebut dengan dunia manusia. Yang ketiga, penguasa alam Arcapada, dunia bawah. Jadi walaupun dia menguasai 3 alam, tetapi Semar lebih memilih untuk hidup di alam Mayapada, dunia manusia. Disitulah unggulnya manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. 7 martabat alam hanya ada pada diri manusia. Alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah, alam arwah, alam amsal, alam ajsam, sampailah alam insan kamil. Makanya ketika jadi manusia, kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, kesempatan untuk bertemu dengan jati diri, disitulah keunggulannya manusia. Semar memilih tinggal di dunia manusia. Bahkan di dunia manusia, beliau memilih sebagai orang miskin. Di dunia manusia, beliau memilih sebagai orang miskin, rakyat kelas bawah. Ia memilih jalan hidup sederhana daripada menduduki kursi kekuasaan kerajaan. Padahal kalau mau, dia penguasa 3 alam, tetapi lebih baik menjadi orang biasa. Menjadi orang biasa itu luar biasa, karena sedikit yang menginginkannya. Menjadi orang luar biasa itu biasa, karena banyak yang menginginkannya. Kalau saya di pengajian ini mengajarkan yang luar biasa, misalnya, kalian kalau ngaji dengan saya nggak mempan di Silet, pasti masjid ini penuh tiap hari. Dan kalau dagang, kalau udah ngaji dengan saya, nggak ada ruginya. Ini pasti sampai halaman depan penuh. Betul? Yang saya ajarkan kan yang sebaliknya. Kalian kalau dilempar batu akan berdarah. Kalian kalau dagang kadang rugi, kadang untung. Kalian harus bisa menerima dua-duanya. Makanya segini aja yang datang. Gak ada yang menarik. Saya juga nggak tahu kalian kenapa tertarik datang. Padahal nggak ada yang menarik di sini. Tuh. Kalau saya ngajarkan, kalau kamu ya ngaji dengan saya bisa nyumput di Caang, teka tingali. Pasti yang daftar banyak. Pengen punya ilmu begitu? Pengen? Kalau kalian sudah punya niat pengen punya ilmu gitu, di dalam dirimu sudah ada niat jahat. Karena ilmu yang semacam itu kebanyakan digunakan untuk kejahatan. Kumaha carana supaya asup ka bank bisa ngarampok, kan gitu. Tekedo lewat pantau, tuyul ngaranna. Hayang jadi tuyul.
Nah ilmu tuyul kayak gini malah banyak penggemarnya. Menjadi orang biasa, hidup biasa, menerima semua kenyataan apa adanya. Jarang yang mau. Padahal Nabi Muhammad saja oleh Allah dikatakan, Kul innama ana basyarum mislukum. Hai Muhammad, sesungguhnya kamu manusia biasa seperti yang lain. Tokoh yang bernama Semar ini adalah salah satu tokoh dalam dunia pewayangan, baik itu wayang golek maupun wayang kulit, sama ada Semar. Ini tokoh. Saya dari kecil itu penggemar wayang. Pokoknya kalau di kampung ada wayang golek, udah pasti dari siang itu sudah nyiapkan tikar, sarung, ya, bekal, ya, karena itu kan semalam suntuk itu, ya. Yang ditunggu-tunggu itu sebetulnya bukan cerita wayangnya, nggak tertarik saya. Yang ditunggu itu kalau Semar sudah datang dengan cepot itu. Karena di situ ada Janaka. Tahu Janaka? Apa Janaka? Apa? Ya bilang, kalau tahu bilang tahu, kalau enggak bilang enggak tahu. Janaka, jenaka, tahu enggak? Apa? Gurauan, guyonan, lucu. Kalian tuh enggak ada lucunya. Kalau ngejawab itu nggak ada lucunya, sembarangan. Janaka itu dari Janaka. Janah itu surga. Ka itu kamu. Janaka surgamu. Janaka, jenaka. Makanya syarat masuk surga harus jadi anak kecil. Anak kecil mah nggak serius kayak kalian. Makanya yang serius model kayak gini, loba penyakit. Makanya penyakit itu, keseriusan itu adalah penyakit. Terlalu serius. Orang pinjam uang, janji 3 hari, serius amat. 3 hari harus dikembalikan. Geus puguh susah, teu bisa mulangkeun. Dipencet kudu bisa, mau tak bisa dicarekan, disebut jalir janji. Terlalu serius. Kenapa sih mikirin duit segitu? Coba pikirkan yang akan dikasih Allah lebih dari itu. Arahkan pikiran ke Allah yang Maha Kaya. Doakan supaya dia banyak rezekinya. Tong dipencet karena terlalu serius. Sampai putus hubungan. Ini kurang jenaka. Makanya yang orang yang tidak jenaka, apa jenaka tadi? Surgamu. Apa? Di mana surga? Di sini, saat ini, sekarang. Dan kalau kita terusir dari surga, kemana? Taeta. Makanya yang kurang jenaka, yang hidupnya terlalu serius, lihat itu wajahnya kayak habis terbakar gosong. Itu yang namanya neraka. Itu neraka tuh keseriusan, terlalu serius. Muncak orang kitu kudu kitu, muntek itu ulah ngaririweuh sorangan. Teh disebut nyiksa diri teh. Makanya setelah ngaji dengan saya ajak joget, nyanyi, seri,
Baru kalian itu kelihatan jadi manusia. Dulu kayak uka-uka. Musik haram. Lamun musik haram atau tong ngomong maneh oge. Ari eta sora lain musik. Apa musik itu bunyi-bunyian. Setiap yang berbunyi itu getaran. Getaran yang merambat itu disebut gelombang bunyi. Gelombang bunyi terdiri rapatan renggangan disebutnya gelombang longitudinal. Gitu bahasa sekolah nama. Ari sora di mana? Apaan sora? Tapi pita suara bergetar. Ada udara. Musik bukan suara. Musik bukan suara. Musik. Kalau musik haram, geus maneh geto ngomong. Haram tah maneh ngomong. Terlalu serius. Musik haram, foto haram, segala we haram. Luar biasa. Nih, Allah Maha Indah enggak? Allah Maha Indah enggak? Allah Maha Indah dan tidak mungkin Allah merampas keindahan dari semesta ini. Dia yang menciptakan keindahan. Masa dirampas oleh dia keindahan? Lah kalau semesta ini yang indah-indah dirampas sama dia, buat apa dia disebut Maha Indah? Gak ada musik, wanu seuri, dunya teh keeng, jika kuburan, mending kuburan Semar. Paham? Paham apa tidak? Kita coba analisa. Jadi Semar itu digambarkan berkulit hitam, bukan berbaju hitam, berkulit hitam, wajahnya putih, memiliki rambut, ada kuncungnya. Leluhur kita itu menciptakan sosok Semar pertama kali, kunjungnya itu 99. Nu teu ngalarti ayeuna kuncungna hiji 88. Karena 99 itu diambil dari Asmaul Husna. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Ajid Al-Jabar terus sampai As-Sabur. Di mana di tendeuna eta kuncung? Di gunung. Di puncak kesadaran yang tertinggi. Maka siapapun orang yang sudah mencapai puncak kesadaran yang tertinggi, tahaluk bi ahlakilah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Asmaul Husna sudah nyata dalam diri, lain diapalkan. Di sini. 2 saja, nggak usah 99. Apalkan apa? Wujudkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Awali kehidupan kita dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Isi hidup kita dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah beres semua kehidupan. Kuwalas asih mah beres. Karena walas asih itu cahaya. Setiap cahaya datang kegelapan sirna. Karena satu-satunya untuk menghilangkan kegelapan bukan menendang kegelapan, tetapi menghadirkan cahaya. Apa yang kita lakukan selama ini? Begitu kalian lihat kegelapan, kalian tendang kegelapan dengan cara kegelapan. Tambah poek. Jari tangannya mengepal. Nah, mengepal gini, mengepal. Nih, lihat saya. Kalau kita ngepal gini, mana yang paling banyak nunjuk ke kita? Kan ini yang nunjuk ke kita matilu nu ke batur mah hiji. Semar ngajarkannya begitu, artinya ke sini jangan keluar. Itu arti yang paling dangkal, tapi arti yang paling dalam adalah temukan rahasia ini. Kalau sudah menemukan rahasia ini, kamu akan bertemu
kuburan semar yang hakikat dalam dirimu. Kamu akan menemukan pusat semesta dalam dirimu. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah menemukan kebesaran Tuhan pada dirinya, Allahu Akbar,